Yang mana warna hijau ini melambangkan kesetiaan yang dipakai biasanya oleh bendahara kerajaan. Kemudian ada merah. Merah ini melambangkan keberanian yang biasanya dipakai oleh juru balang kerajaan. Kemudian warna kuning seperti yang kita ketahui, kuning ini melambangkan suatu kejayaan yang biasanya dipakai oleh sultan dan raja. Sekolah Dasar Melayu Islam Terpadu SDMIT Fatris Laman Wa'atan yang beralamat di Jalan Taman Karya nomor 70, Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau. Sekolah ini mencoba meningkatkan kesadaran sejarah dan budaya Melayu, khususnya dimulai dari usia anak-anak yang bersekolah di sekolah yang cukup megah ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang sekolah yang bernuansa Melayu Islam Terpadu ini, berikut wawancara rekan saya Herminita SPD atau dikenal dengan Putri Pantun, guru SD Negeri 167 Pekanbaru dengan Kepala Sekolah SD MIT Fatris Ibu Andi Fitrianti SE. Dan pada bagian akhir akan dapat kita lihat suasana di dalam kelas SD yang bernuansa Melayu ini dan syair Gurindam 12. Inilah hasil wawancara dan hasil liputan rekan saya Herminita atau Putri Pantun di SD MIT Fatris Laman Wa'atan Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Herminita SPD, Putri Pantun. Dan kali ini kita akan ada wawancara sedikit dengan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Andi Fitriani SE, yang mana beliau ini merupakan seseorang yang berketurunan Bugis. Dilihat dari nama sudah Andi ya. Andi itu keturunan bangsawan Bugis. Tetapi beliau dengan semangat yang tidak pernah padam, kemudian mengangkat budaya Melayu kita dengan prinsipnya di mana bumi dipijak, di situ langit dipijak. Bukankah begitu Ibu Andi Fitriani? Ya, sedikit Ibu Kepsek, wawancara kita kali ini tentang budaya, Bu ya. Dimana saya lihat dari namanya saja sudah tertarik, kebetulan alhamdulillah ditempatkan untuk pengawas silang pada ANBK kali ini di sekolah ibu kita SD MIT Fatris Melayu Islam Terpadu. MIT itu apa Bu? Melayu Islam Terpadu. Melayu Islam Terpadu. Patris Bu, bukan Patris. Patris ya, Patris. MIT itu ternyata Melayu Islam Terpadu, yang mana Melayu ini identik dengan Islam. Betul. Ya. Kemudian yang ingin kita gali bagaimana dengan kurikulum budayanya yang ada di sini. Oke. Kita di sini kurikulumnya kita masukkan ke kegiatan eskul kita. Eskul kita di sini ada beberapa, salah satunya yaitu seni. Nah, di seni itu kita ada syair, ada pantun, ada menari, ada teater, ada nari juga, nari-nari tradisional seperti zapin dan lain-lain ya. Jadi guru-guru di sini juga kita memang ada beberapa yang bukan basic seni, tapi kita di sini dituntut harus pandai berseni. Nah, ibaratnya dengan seni hidup itu menjadi indah, indah dan mewarna. Jadi seperti kepala sekolahnya juga masih indah dipandang mata. Baik, Ibu Andi Fitriani, kira-kira Fitrianti, oh ya, Andi Fitrianti. Kira-kira yayasan ini milik siapa? Yayasan kita ini milik salah satu tokoh juga di Riau, penyair, namanya Bapak Dr. Andis Haji Mustamir Talib. Pasti kita kenal kan? Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Dr. Andis Haji Mustamir Talib MSI, ya, betul. Seorang budayawan, sastrawan dan orang seni yang berada di Pekanbaru Riau.
yang aslinya adalah orang Inhil ya. Iya, Iya. sekampung kita ternyata. Kalau Ibu Yayasan berasal dari Pasir Pengarayan. Itu namanya Ibu Dewi Kamar SPD. Iya, dan Ibu Yayasan ternyata orang Pasir Pengarayan, tak jauh-jauh. Ya, masih dalam lingkup Riau ya. Jadi di sini yang membuat saya tertarik itu tadi ada gorden itu kan sudah kita bahas itu Bu. Gorden ini memang salah satu lambang Melayu itu yang kental itu warnanya ada merah, hijau, kuning ya. Yang mana tadi sudah kita bahas semua tentang warna ataupun lambang daripada gorden yang telah kita tinjau tadi. Kemudian ada lagi gurindam ya, gurindam karya Raja Ali Haji. Salah satu gurindam 12 pasal 12 pun sudah kita bacakan tadi. Dan harapan ke depan tentang budaya ini untuk SD MITEK Mit Patris itu apa kira-kira? Kita di sini memang Bapak Yayasan kita beserta Ibu Yayasan kan memang mengajarkan anak-anak kita ini cinta seni itu sejak dini. Mulai dari kita punya sekolah TK, SD, dan ada MTS. Nah, jadi seperti TK juga kita sudah ada ekskul seninya, Bu. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan yang dihidupkan di sekolah ini, anak-anak kita tuh sudah ada sampai tingkat nasional. Alhamdulillah. Nah, itu kemarin tahun 2019 kita ikut festival literasi nasional. Iya. Itu kita cipta pantun tuh masuk ke tingkat nasional. Iya. Jadi sesuai lah harapan yayasan kita, anak-anak memang dipupuk seni dan budaya dari sejak dini. Mudah-mudahan nanti dengan berseni kan hati menjadi lembut. Iya. Itu kita. Tuh. Apalagi Betul, kan? apalagi pantun, Bu Pantun. Andi, ya. Pantun ini merupakan suatu warisan budaya tak benda yang telah itu ya. disahkan oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020 yang lalu. Jadi dengan pantun ini rasanya untuk anarkis tuh Ya. tak ada lagi. Tak ada. Macam mana anarkis? Hati itu lembut, pembacaan pantun itu, Betul. iramanya seperti apa, semua kan kita pelajari, kita ajarkan kepada anak. Jadi budaya ini yang menjaga kita, kalau tidak kita siapa lagi? Itu intinya, ya. Jadi itu harapan yayasan kita dengan kita hidupkan jiwa seni anak dari sejak dini, mudah-mudahan nanti akan berpengaruh ke Kepribadian. anak-anak. Baik. Demikian wawancara singkat kita dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Andi Fitriani SE. Tak salah lagi, Fitrianti. Boleh tak saya sampaikan sedikit prestasi kami yang lain? Boleh. Nah, ini berkenaan dengan kena seni kan? Iya. Tadi kan tingkat nasional, Betul. yang seperti FLSBN itu kami udah sampai tingkat provinsi. Iya. Itu yang puisi dulu, alhamdulillah sebelum COVID tuh juara 1, juara 2 itu di tangan. Baik yang diadakan di kecamatan, kota, provinsi, terus yang diadakan di Unri. Iya. Nah, itu juga kita selalu menang. Alhamdulillah itu puisi di atas. Iya. Pialanya di atas. Salut buat SD Melayu. Nah, kenapa saya salut SD Melayu? Nah, ini salah satu bukti. Jangan nanti orang menilai kita Melayu itu tidak ada apa-apanya. Nah, Melayu dulu dengan Melayu sekarang itu sudah sangat jauh berbeda. Tidak ada yang mengatakan lagi Melayu itu pemalas. Kalau pemalas Melayu dari mana dana untuk menyumbangkan kemerdekaan RI yang telah disumbangkan oleh Sultan Syarif Qasim. Dan ini satu bukti bahwa Melayu banyak menghasilkan karya dari SD sampai ke perguruan tinggi. Banyak anak-anak jati diri Melayu yang sudah berkarya menghasilkan dan mengharumkan nama baik Riau dan nama baik orang Melayu. Untuk itu betullah istilah takkan Melayu hilang di bumi. Kalau sekarang takkan Melayu hilang di dunia. Demikian saya tutup dengan satu pantun. Hendak memetik pakailah galah, bunges kuntum jangan disentuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas ini ada melambangkan budaya Melayu kita ya, yang mana gorden di kelas ini ada berwarna hijau, merah, dan kuning. Yang mana warna hijau ini melambangkan kesetiaan yang dipakai biasanya oleh bendahara kerajaan. Kemudian ada merah, merah ini melambangkan keberanian yang biasanya dipakai oleh juru balang kerajaan. Kemudian warna kuning seperti yang kita ketahui, kuning ini melambangkan suatu kejayaan yang biasanya dipakai oleh sultan dan raja. Yang berbahagia, pada di SD MIT ataupun MIT Patridge Laman Waatan ini mempunyai beberapa buku yang menghiasi pustaka. Kali ini buku ini berada di ruang pojok baca kelas 5 SD MIT Patridge ini. Antara lain ada Pantun dan Bidal-Bidal Melayu karya Pak Samsuri Latif, ada Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau, kemudian ada Kamus Bahasa Melayu dan Memilih Kepala Daerah dalam Karung karya Bapak Musamir Talib kita, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian yang ada di dalam kelas ini. Raja Ali Haji antara lainnya adalah Gurindam 12. Raja Ali Haji ini lahir di Selangor pada tahun 1808 dan wafat atau meninggalnya di Penyengat pada tahun 1873. Salah satu karya yang terkenal adalah Gurindam 12 yang ditulis pada 23 Rajab 1263 Hijriah ataupun tahun 1847 Masehi. Gurindam 12 diterbitkan pada tahun 1854 dalam Tijdschrift van het Batavia's Genootschap ataupun dengan huruf Arab dan terjemahan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Nexker. Budaya Melayu, di samping pantun kita mengenal adanya Gurindam 12, syair, kemudian ada bidal-bidal Melayu dan lain sebagainya. Salah satu yang ada di kelas ini adalah Gurindam 12 dari pasal 1, pasal 2 sampai dengan pasal ke-12. Nah, salah satu cara kita untuk melestarikan budaya Melayu ini, kita memperkenalkan kepada murid-murid yang terutama di SD sehingga ke SMP maupun ke SMA dan dilanjutkan ke perguruan tinggi lagi. Ini ada Gurindam 12 yang dikarang oleh Raja Ali Haji. Ianya ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional pada 5 November 2004 yang lalu. Kali ini saya akan membacakan pasal 12 Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja, hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu, hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cindai, ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti, akhirat itu terlalu nyata pada